Halo, selamat datang kembali, dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di video sebelumnya ya, yang berkaitan dengan key value database. Kali ini kita akan membahas contoh database yang termasuk ke dalam kelompok ini ya, ke dalam kelompok key value, yaitu adalah Riak. Jadi Riak itu adalah sebuah database key value ya, dan Riak ini dia akan menyimpan atau store key tersebut, pair antara key value tersebut ke dalam sebuah bucket ya. Jadi bucket itu dianggap sebagai sebuah cara untuk mengsegmen key yang ada di database kita, di database yang ada di Riak, seperti itu. Jadi logikanya ini sama seperti kalau kalian tahu itu Amazon S3, produknya dari AWS ya. Jadi kita bisa lihat ada sebuah bucket, dan di sini kita akan simpan objek-objeknya, objek-objek yang terdiri dari pair dari key dan value, seperti itu. Nah, kenapa kita perlu mensegmen ke dalam bucket-bucket tersebut? Yaitu adalah ketika kita storing semua objek yang kita punya untuk kita simpan datanya ke dalam sebuah satu single bucket gitu ya. Jadi ke dalam sebuah satu lingkup tertentu, maka kita akan memiliki kelemahan untuk mengatur key tersebut gitu, karena akan semakin besar terjadinya konflik, ada key yang sama seperti itu ya. Karena apa? Kalau kita bicara Riak seperti itu ya, dalam satu bucket itu key-nya itu harus unik gitu. Tetapi kalau sudah berbeda bucket itu lain cerita, itu bisa tidak unik seperti itu ya. Jadi kalau memang kita mau enforce key-nya itu harus unik gitu ya, dan kalau terlalu banyak objek yang kita simpan dalam satu bucket, maka kita akan sulit untuk nge-tracking key mana yang sudah dipakai dan key mana yang masih available seperti itu. Sehingga diperlukan cara untuk ya seperti itu, kita harus memanage key tersebut ke dalam bucket-bucket yang terpisah satu sama lain. Sehingga di Riak itu kita kenal ada namanya domain bucket gitu ya. Jadi dia akan menyimpan spesifik data ke dalam bucket tertentu gitu. Jadi let's say kita punya bucket untuk menyimpan session user gitu ya, atau customer lah gitu ya. Ada bucket lagi gitu ya. Ini gambarnya kurang mirip bucket gitu ya. Ini untuk produk. Sehingga secara logik kita bisa tahu gitu ya. Jadi kalau saya ngambil dari bucket ini, berarti saya ngambil objek-objek atau data-data yang berkaitan dengan customer. Tapi kalau di bucket ini saya akan ambil objek-objek atau data-data yang berkaitan dengan produk. Seperti itu. Itu kalau kita bicara Riak dan bagaimana dia menghandle atau men-store data ke dalam bucket. Kemudian ini adalah contoh cara penyimpanan datanya gitu ya. Jadi kalau di Riak yang pertama itu kita akan melihat ada bucket ya. Jadi bucket ini kalau di relasional anggap ini seperti tabel lah ya, yang supaya lebih paham gitu ya. Kemudian ini ada key-nya, session ID gitu ya. Kemudian di sini ada value-nya, objek gitu. Jadi key ini anggap sebagai, kita sudah punya tabel, key ini anggap sebagai kolom primary key gitu ya. Dan kemudian di sini kita akan punya value seperti itu. Jadi di sini berisi tentang session ID-nya, dan di sini kita lihat dia bisa menyimpan data unstructured ya. Jadi di sini saya contohnya kita menyimpan objek gitu. Jadi ini session ID-nya dan di sini objeknya ya. Objeknya itu terdiri dari apa? User profile, session data, shopping cart, dan berbagai macam ya. Jadi kita bisa datanya itu tidak seperti yang kalian pelajari di relational database ya sebelumnya, di mana kita nyimpan misalnya hanya NIM saja gitu, atau hanya alamat saja, atau hanya nama saja gitu. Dan di sini kita bisa stack ke dalam satu objek gitu ya, yang terdiri dari beberapa data, baik itu user profile, session, dan shopping cart gitu. Bahkan bisa banyak lagi, bisa gambar gitu, bisa musik, video, dan segala macam. Jadi ini contoh bagaimana kalau kita menyimpan di key value. Jadi memang relatif simple ya. Jadi kalian mudah mengingatnya kalau key value database ya hanya terdiri dari dua kolom secara logik kalau kita padankan dia sama seperti relational database. Dan bucket itu adalah seperti sebuah table ya. Jadi key ini harus unik di dalam satu bucket gitu ya. Atau kalau sama seperti di relational data DBMS gitu ya. Primary key kita itu harus unik di dalam satu tabel seperti itu. Oke, sekian video dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya.